Ruang kopi perlahan dipenuhi aroma hangat yang menenangkan. Orang-orang bergerak tanpa tergesa, sesekali tersenyum, membiarkan percakapan dan momen kecil mengalir dengan tenang, seolah merangkai kisah dalam ketenangan yang sederhana. Setiap gerakan terasa bermakna, kenyamanan, kebiasaan, atau jeda sejenak dari hari yang sibuk. Rasa ingin tahu pun muncul. Apa yang membuat tempat ini menjadi pilihan di tengah begitu banyak kemungkinan lain? Di balik pilihan yang tampak sederhana, memesan menu tertentu, kembali ke tempat yang sama, atau saling berbagi pengalaman, tercipta kisah yang perlahan membentuk cara orang menilai sebuah merek melalui saran, cerita, dan interaksi yang mengalir di dunia digital. Hai teman-teman, relate gak kalau kopi bukan sekedar minuman penambah energi, melainkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat? Gerai kopi juga hadir bukan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan kita saja, melainkan sudah menjadi tempat bersosialisasi, bekerja, belajar, atau sekedar bersantai bareng teman dan keluarga. Tren ini mendorong pertumbuhan secara signifikan di industri kopi Indonesia loh, terutama di Kota Batam. Seiring meningkatnya jumlah gerai kopi, konsumen kini lebih selektif terhadap merek kopi yang sesuai dengan preferensi mereka. Salah satu mereknya Fore Coffee yang berhasil menduduki posisi kopi top of mind urutan kedua dan berhasil mencetak pertumbuhan yang signifikan. Namun, keberhasilan tersebut belum mencerminkan seberapa kuat sih brand image mempengaruhi purchase intention konsumen, khususnya brand Fore Coffee di Kota Batam. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas faktor pemasaran digital seperti viral marketing, brand awareness, dan storytelling, mereka masih membahas secara konteks umum, belum secara mendalam membahas peran faktor lainnya seperti electronic word of mouth, influencer, dan sosial media yang mendorong brand image dan berdampak pada purchase intention. Kekurangan dan gap inilah yang menjadi alasan perlunya penelitian lebih lanjut. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai bagaimana faktor-faktor digital marketing membentuk brand image dan purchase intention, strategi pemasaran beresiko tidak tepat sasaran, kehilangan loyalitas konsumen, serta gagal mempertahankan daya saing di tengah persaingan ketat industri kopi kekinian. Wah, bahaya banget bukan? Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh storytelling, electronic word of mouth, influencer, dan sosial media terhadap brand image yang serta mendorong purchase intention konsumen Fore Coffee di Kota Batam. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu pemasaran, tetapi juga rekomendasi praktis bagi perusahaan dalam merancang strategi yang lebih relevan, kompetitif, dan dekat dengan konsumen. Sejumlah penelitian terdahulu telah menjelaskan bahwa strategi pemasaran dapat mempengaruhi purchase intention konsumen. Misalnya pada penelitian Joshua Chang tahun 2025 yang mengangkat brand image sebagai mediator antara storytelling marketing dan purchase intention. Permasalahan utamanya adalah bagaimana cerita dapat meningkatkan purchase intention konsumen melalui brand image. Dalam penelitian ini, storytelling dibagi dalam 3 aspek, yaitu credibility, resonance, dan extensibility. Lalu ada juga penelitian Mulia Putri dan Salanaji pada tahun 2021. Mereka menyoroti fenomena kopi kenangan di Surabaya, yang meskipun menggunakan strategi viral marketing dan brand awareness, namun justru belum mampu menjadi top of mind di kalangan konsumen. Dari sini, mereka meneliti lebih lanjut mengenai viral marketing, brand awareness, dan kaitannya dengan purchase intention. Berikut lanjutannya mengenai penelitian terdahulu. Dari berbagai penelitian tadi, dapat disimpulkan bahwa banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi purchase intention konsumen, mulai dari storytelling, viral marketing, hingga peran influencer. Bedanya, setiap penelitian punya fokus dan gap yang berbeda. Maka dari itu, kita dapat belajar bahwa setiap strategi pemasaran harus disesuaikan dengan konteks kebutuhan hingga cara konsumen berinteraksi dengan sebuah brand. Nah, pernah gak sih kalian pengen beli sesuatu padahal awalnya gak kepikiran sama sekali?
Ternyata purchase intention itu bukan hanya soal mood ataupun keinginan semata loh, tetapi ada teorinya, namanya Theory of Planned Behavior, yang menceritakan nih kenapa kita bisa membeli sesuatu. Dan di dalamnya juga diceritakan bahwa purchase intention itu muncul karena 3 hal. Yang pertama karena penilaian negatif maupun positif dari perilaku, yang kedua pengaruh orang lain maupun lingkungan, dan yang ketiga seberapa yakin kita membeli produk tersebut. Teori ini membantu kita untuk memahami bagaimana strategi pemasaran seperti storytelling, electronic word of mouth, influencer, dan sosial media bisa membentuk persepsi konsumen dan mendorong purchase intention melalui brand image. Purchase intention merupakan niat seseorang untuk membeli suatu produk. Nah, menurut penelitian sebelumnya, purchase intention itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi konsumen melalui brand image. Storytelling dikenal sebagai strategi menyampaikan cerita untuk membangun ikatan emosional konsumen dengan merek. Sedangkan electronic word of mouth merupakan ulasan atau rekomendasi dari konsumen lain melalui media digital. Dan menurut penelitian sebelumnya, keduanya berpengaruh positif terhadap purchase intention dan brand image. Influencer dianggap sebagai orang yang memiliki pengaruh di media sosial. Konten mereka biasanya menarik perhatian dan membuat orang tertarik pada sebuah merek. Sedangkan sosial media merupakan platform yang menyediakan informasi, promo, dan tren sehingga orang bisa menilai dan mengenal merek tersebut. Menurut penelitian sebelumnya, mereka menekankan bahwa keduanya memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention dan brand image. Brand image diartikan sebagai kesan konsumen terhadap merek, mulai dari kualitas, reputasi, hingga nilai emosional. Brand image yang tinggi bisa memperkuat strategi pemasaran dan mendorong purchase intention. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain single cross-sectional, yang artinya data dikumpulkan hanya sekali dalam satu periode tertentu. Responden penelitian adalah generasi Y dan Z di Kota Batam yang pernah membeli Fore Coffee, dengan target minimal 150 orang responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner online dengan skala Likert 1-5, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Pertanyaan dalam kuesioner disusun berdasarkan instrumen dari penelitian sebelumnya. Berikut adalah tampilan instrumen pengukurannya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa uji statistik deduktif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta uji hipotesis dengan bantuan Google Colab, yaitu komputer dan editor bahasa pemrograman Python secara online. Uji statistik deskriptif adalah metode untuk meringkas, menyajikan, dan menginterpretasikan data secara jelas dan terstruktur. Metode ini membantu mengidentifikasikan pola, tren, dan distribusi data, sekaligus memberikan wawasan ukuran pemusatan seperti mean, mediasi, modus, serta ukuran pemusatan seperti deviasi, standar, dan varians. Analisis regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk memahami pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain melalui persamaan linear sebagai alat prediksi. Dalam analisis ini, variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Sementara ini, regresi linear berganda melibatkan 2 atau lebih variabel independen terhadap oleh variabel dependen. Model penelitian dapat dirumuskan dalam persamaan berikutnya.